Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, telinga Cheng Jinwoo secara alami sangat sensitif. Jadi setiap kali seseorang di sekitarnya mulai membicarakannya, dia dapat mendengar dengan jelas. Sudah waktunya untuk meninggalkan rumah sakit. Bab 13 Jinwoo versus manusia serigala. Menonjol bukanlah hal yang baik. Belum lagi tatapan itu sangat tidak nyaman, dan dia tidak ingin orang lain tahu apa yang terjadi padanya. Dia tidak ingin meminta masalah. Cobalah untuk meningkatkan nilai kemampuan dengan cara yang sederhana. Jenazah juga telah pulih dan harus keluar dari rumah sakit. Untungnya, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tubuhnya normal semua. Itu berarti dia bisa meninggalkan rumah sakit kapan saja. Selain itu, asosiasi dan rumah sakit juga harus mengizinkannya keluar dari rumah sakit. Lagi pula, tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak biaya perawatan untuk pemburu level E. Negara akan menanggung semua biaya pengobatan pemburu kelas S, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Cheng Jinwoo. Jadi tidak buruk meninggalkan rumah sakit saat ini. Dan dia juga memiliki sesuatu untuk dikonfirmasi. Di mana aku menaruh? Cheng Jinwoo mengaduk-aduk sakunya dan akhirnya menemukan kunci emas. Desainnya sangat sederhana sehingga terlihat seperti aksesori. Cheng Jinwoo menatap kunci itu untuk waktu yang lama, lalu memasukkannya kembali ke sakunya. Ketika Cheng Jinwoo sedang menjalani prosedur pelepasan, seorang perawat wanita muda bergegas ke arahnya. Ho, ho. Tuan Cheng Jinwoo, apakah Anda akan keluar dari rumah sakit hari ini? Hah? Ya, ya. Itu adalah Chu Yula, perawat wanita yang merawatnya. Mendengar jawaban Seong Jinwoo, Chai Yura tampak sedikit sedih. Cheng Jinwoo berdiri di sana dengan hampa, tidak tahu apa yang terjadi. Dia mencoba mengingat apakah dia telah melakukan kesalahan, tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. Chu Yula ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah catatan. Bisakah Anda memberitahu saya informasi kontak Anda? Bagaimana saya bisa menghubungi Anda? Ya, jika nyaman. Apakah perlu mengiriminya laporan pemeriksaan fisik? Cheng Jinwoo tidak berpikir terlalu banyak, dan mengambil catatan tempel di tangannya. Tapi Seong Jinwoo hanya mendapat catatan tempel kosong. Seong Jinwoo menatapnya, merasakan kesadaran Seong Jinwoo, Chai Yura tersipu. Apa? Ada apa? Itu tidak ada pulpen. Harap tunggu sebentar. Dia sangat terburu-buru sehingga dia bahkan lupa membawa pulpennya. Chu Yula buru-buru ingin mendapatkan pulpen. Tunggu sebentar. Kata pena. Dia memikirkannya. Pulpen tiba-tiba muncul di tangannya. Dia hanya memikirkan ballpoint di ranselnya dan itu muncul secara otomatis. Dia bisa mengeluarkan barang-barang di ransel dengan pikirannya kapan saja. Ransel sangat nyaman. Seong Jinwoo melihat pulpen di tangannya, dan menghentikan Chu Yura. Aku baru saja mencarinya, dan kebetulan aku punya pulpen. Benarkah? Wah, bagus sekali. Chu Yula meletakkan tangannya di dadanya dan menghela nafas lega. Cheng Jinwoo menuliskan nomor teleponnya dan menyerahkannya sambil tersenyum. Selalu seperti ini, saat saya mengeluarkan jas hujan, keesokan harinya hujan. Sehari sebelum rumah sakit kehabisan cangkir kertas, dia meresepkan gelas. Sementara hal-hal seperti band-aid kadang-kadang muncul, barang-barang lainnya berguna dengan baik. Ini dia. Chu Yura dengan senang hati menerima kertas catatan yang diserahkan oleh Cheng Jinwoo. Kemudian stroke Jinwoo mengangguk. Mulai sekarang, tolong jaga aku. Oh, Aku juga. Yura berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Cheng Jinwoo menatap punggungnya dan merasa sedikit aneh. Ngomong-ngomong, kenapa dia bilang tolong jaga aku? Perawat ini tidak hanya imut, tetapi juga memiliki kepribadian yang ceria. Cheng Jinwoo meninggalkan rumah sakit dengan suasana hati yang bahagia. Cheng Jinwoo pertama kali pergi ke markas besar asosiasi Hunter di S-City. Karena ponsel yang digunakan oleh pemburu dilengkapi dengan komponen khusus, mereka perlu mendaftar langsung ke asosiasi. Staf asosiasi melihat ke layar komputer dan berkata kepada Seong Jinwoo. Pak, mungkin perlu 2 minggu sebelum Anda mendapatkan telepon Anda. Apa? Apakah akan memakan waktu lama?
Mata Cheng Jinwoo membelalak. Ponsel lamanya hancur saat dikejar sang idola. Dia tidak menyangka akan mendapatkan ponsel baru 2 minggu kemudian. Jika Anda sangat membutuhkannya, kami dapat meminjamkan Anda ponsel untuk sementara. Tetapi Anda harus membayar biaya penggunaan sebesar 300 yuan. 300 yuan. Ini bukan untuk membeli ponsel, tapi untuk meminjamnya, jadi mahal sekali. Harganya terlalu tinggi untuknya. Pokoknya, tidak ada yang akan menelepon saya. Jika asosiasi gagal menghubungi pemburu melalui telepon seluler, mereka menelepon ke rumah. Karena itu, dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyewa telepon sementara. Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya. Lebih baik aku menunggu. Oke. Setelah ponsel diperbaiki, kami akan segera mengirimkannya ke tempat tinggal Anda. Terima kasih. Cheng Jinwoo berdiri. Dia telah melakukan semua yang perlu dilakukan hari ini. Dia tidak hanya menyelesaikan tugas sehari-hari lebih awal, tetapi dia juga pergi ke asosiasi untuk melamar ponsel baru lebih cepat dari yang dia harapkan. Cheng Jinwoo meninggalkan markas asosiasi dan mengeluarkan kunci emas. Maka ini langkah selanjutnya. Tiba-tiba muncul sederetan teks berwarna hijau yang merupakan informasi tentang kunci ini. Item, kunci penjara bawah tanah. Kesulitan memperoleh, E-level. Jenis, kunci. Gunakan kunci ini untuk memasuki ruang bawah tanah yang disimulasikan. Ini dapat digunakan di pintu keluar 3 stasiun Habjeong. Kunci ini ditemukan di kotak acak. Awalnya, dia bertanya-tanya mengapa sebuah kunci muncul. Tapi kata sulitnya memperoleh sepertinya memberitahunya bahwa ini bukan barang biasa. Ini juga alasan yang menentukan mengapa dia meninggalkan rumah sakit. Kunci masuk ke ruang bawah tanah simulasi. Meskipun ini adalah penjara bawah tanah yang disimulasikan, penjara bawah tanah tetaplah penjara bawah tanah. Berbicara tentang ruang bawah tanah, Cheng Jinwoo memiliki kenangan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti kali ini, dia berpartisipasi dalam pertarungan tim level, dan hampir kehilangan nyawanya, dan harus tinggal di rumah sakit selama lebih dari seminggu. Dan ada banyak pemburu lain saat itu. Namun, menggunakan kunci ini berarti dia harus memasuki ruang bawah tanah sendirian. Dia berpikir lama sebelum mengambil keputusan. Saya hanya melihat-lihat, seharusnya tidak ada masalah. Jika tidak berhasil, larilah. Dia sekarang berlari 10 km setiap hari, dan dia masih sangat percaya diri untuk melarikan diri. Dia masih terlalu naif. Boom, boom. Apakah ini tembok? Dia mengalahkan tembok tak terlihat dan meminta bantuan, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Orang-orang di luar tembok masih berjalan dengan caranya sendiri. Meskipun, kadang-kadang seseorang akan datang, tetapi begitu mereka melewati tembok, mereka menghilang. Tempat dia berada dan dunia luar mungkin adalah 2 ruang paralel. Cheng Jinwoo mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi tiba-tiba sebuah jendela muncul. Kamu tidak bisa meninggalkan ruang bawah tanah. Silakan bunuh bos pamungkas atau gunakan batu pengembalian. Pesan ini telah muncul sejak barusan. Melangkah ke pintu keluar nomor 3 stasiun kereta bawah tanah, kunci di tangannya langsung menghilang. Ketika Cheng Jinwoo menyadari bahwa situasinya tidak baik dan ingin berbalik dan pergi dengan cepat, dia diblokir oleh tembok ini. Dia pikir dia akan menemukan pintu masuk tersembunyi atau jalan rahasia di pintu keluar nomor 3, tetapi hasilnya tidak terduga. Dan itu benar-benar berbeda dari ruang bawah tanah biasa lainnya, gerakan bebasnya juga dibatasi. Ini berbeda dari ruang bawah tanah lainnya. Cheng Jinwoo menghela nafas dan melihat ke belakang. Stasiun kereta bawah tanah di belakangnya berubah menjadi hutan. Anda bahkan bisa mendengar lolongan hewan liar dari kejauhan. Bukannya ada pintu masuk ke penjara bawah tanah yang tersembunyi di stasiun Hejing, tetapi seluruh stasiun Hejing telah menjadi penjara bawah tanah. Cheng Jinwoo mengeluarkan pedang besi itu dari ranselnya. Gemerincing. Item, pedang besi Wang Jianxie. Serang ke-10. Di belakangnya ada tembok tak terlihat, dan tidak ada cara untuk terhubung dengan dunia luar, jadi dia hanya bisa bergerak maju. Cheng Jinwoo menelan ludah dengan gugup, dan berjalan menuruni tangga dengan perlahan. Dia menahan napas dan memandang Yao, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng di penjara bawah tanah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.